Sem Haaf, Vehaben, Veruha Hakodes, Elohim Echad. Amin. Firman Allah adalah ciptaan, suatu pertanyaan untuk dijawab. Saudara-saudara saksi YHWH meneguhkan ajarannya tentang Yesus sebagai ciptaan dengan menafsirkan Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Siapakah aku dalam kitab Amsal ini? Benar, aku di sana adalah sang firman Allah atau sang hikmat Allah. Aku hikmah tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi, dengan mengandalkan terjemahan Alkitab, tafsir saudara ECC ini dapat diterima dan dimengerti bahwa benar Yesus sang hikmah Allah adalah sang Allah dan A kecil adalah ciptaan. Namun, apakah metodologi menafsir mengandalkan bahasa terjemahan saja sudah cukup? Alkitab harus ditafsirkan menurut apa yang diimani oleh gereja. Bahwa Elohim, Allah, firman Allah, dan roh Allah adalah Allah yang Esa adalah rumusan iman gereja yang tidak bisa diganggu-gugat. Dinyatakan dalam kredo kita, Credo in unum Deum, Pisteu eis enatheon, atau dalam bahasa Ibrani bunyinya sebagai berikut: Ani me'amin velohim echad, yang artinya aku percaya akan satu Allah. Inilah dasar iman ketuhanan dan kealahan gereja. Tidak ada tiga Allah atau tidak ada Allah besar maupun Allah kecil. Keekhatan Elohim itu dalam tiga hipostasis ilahi nyata saat sebelum segala sesuatu tercipta. Sang pencipta telah ada sebagai awal dari segala ciptaan. Beresit barach Elohim et hasamaim ve et haares. Vi haares haita tohu vavohu vi huse alpni tohom viruha Elohim mra hepet alpni ha mayim vayomer Elohim hior vihior. Perhatikan kata mencipta Ibrani di sana adalah barah. Mari kita bandingkan kitab Amsal 8 ayat 22 dalam bahasa Ibrani. Adonai kanani resit dariho kadam mi palan meaz. Bila dalam kitab Kejadian Allah menggunakan kata barah untuk mencipta, di sini kata yang digunakan adalah kanani. Perhatikan kata yang digunakan adalah kanani, bukan seperti dalam kitab Kejadian barah. Mari kita lihat arti kedua kata kerja ini. Apakah punya semantik yang sama antara kanani dan barah? Barah adalah diartikan to shape, membentuk, atau to create, mencipta. Sementara kanani diterjemahkan diartikan to get, atau menetapkan, atau mengambil, atau memutuskan, acquire. Perhatikan, to shape, to create, yaitu mencipta, membentuk, dari tiada menjadi ada.
Demikianlah penciptaan. Tetapi dalam Kanani, yang artinya menjadikan atau menetapkan, adalah sesuatu yang sudah ada, ditetapkan. Maka firman Allah bukan diciptakan atau dibentuk, tetapi ditetapkan atau dijadikan sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Adonai Kanani resit dari hopedemi palan meas. Kembali perhatikan, Kanani yang diterjemahkan diciptakan dalam bahasa LAI tidaklah sama dengan barah. Kitab Amsal ini justru mempertegas kepada kita bagaimana segala tindakan Allah dimulai dan diakhiri dalam firman-Nya. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Yesus inkarnasi firman Allah adalah Sang Amin. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan artinya segala ciptaan dijadikan atau bermula darinya. Dia bukan ciptaan, tetapi segala ciptaan berasal atau bermula darinya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tujuan dari penciptaan oleh Dia adalah untuk Dia. Firman Allah ada di atas segala ciptaan. Segala ciptaan itu diciptakan bukan untuk iblis atau bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dirinya sendiri. Bahkan Dia mencintai ciptaannya itu seperti Dia mencintai dirinya sendiri. Seluruh eksistensinya adalah cinta bagi ciptaannya itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puncak dari kasih atau cintanya itu dinyatakan lewat firman yang Dia peranakan sebelum segala sesuatu ada. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Maka mari kita mengambil kesimpulan tentang Amsal 8 ayat 22 ini, bahwa firman Allah bukanlah ciptaan dalam konteks barah kejadian, melainkan adalah Kanani, menjadikan atau menetapkan, menentukan sebagai awal segala pekerjaan dan ciptaan Allah. Semoga bisa dimengerti dan berguna untuk membimbing umat beriman kepada Kristus untuk masuk dalam gerejanya yang sejati. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.